coba lihat ya. Silakan slide berikutnya Pak Jamal. Iya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mufassir memberikan tema ayat 29 sampai 36 ini dengan su'u muamalatil kuffar lil mu'minin fid dunya. Buruk, jeleknya muamalah, pergaulan, tapi maksudnya sikap, jeleknya sikap orang-orang kafir terhadap orang beriman di dunia. Wa muqabalatuhum bil misli fil akhirah, dan balasan kepada mereka yang serupa di akhirat. Insya Allah dipaham sikap buruk mereka terhadap orang beriman di dunia, maka akan diberikan balasan oleh Allah yang setimpal di akhirat. Itu dia tema ayat 29 sampai 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina ajramu kanu minalladzina amanu yadhakun. Sesungguhnya mereka-mereka yang berdosa, jarimah. Nah, kita sering dengar jarimah itu artinya dosa, artinya pelanggaran. Maka di sini disebutkan mereka-mereka yang berdosa, maksudnya orang kafir. Kanu, dulu, khobar kanu yadhakun minal lazina amanu, gitu. Tapi didahulukan minal lazina amanunya. Orang-orang kafir dulu mengejek, yadhaku menertawakan, mengejek orang-orang beriman. Wa idza marru bihim yataghamazun. Apabila mereka lewat, mereka maru, wau itu filenya orang beriman. Maru lewat, bihim di depan mereka, yataghamazun, satu sama lain di antara mereka orang-orang kafir itu saling mengejek. Ngejeknya dengan mengerdipkan mata, itu yataghamazun. Wa idzan qalabu ila ahlihim in qalabu fakihin. Terus kalau mereka pulang ke keluarganya, ke kelompoknya, ke gengnya, mereka pulang dengan terkekeh-kekeh. Wa idza ra'auhum qalu, dan apabila orang-orang kafir melihat orang-orang beriman, mereka berkata, orang kafir, inna haula ladhalun, itu dia tuh orang sesat, gitu. Wama, apa bacanya ini Pak Jamal? Ursilu ya. Wama ursilu alaihim hafizin. Mereka sendiri tidak diutus. Artinya mereka orang kafir ya. Tidak diutus kepada orang beriman untuk ngejagain, hafizin. Ngapa jadi ngeledek gitu kurang lebih. Fal yaumal ladzina amanu minal kuffar yadhakun. Nah, ini dia balasan setimpalnya. Maka pada hari ini, hari kiamat, hari akhirat, alladzina amanu, orang-orang beriman, yadhakun, tuh khobarnya, minal kuffar, ngejek orang kafir.
Mereka adanya di mana? Orang-orang beriman alal araiki yanzurun. Mereka berada di dalam surga. Di surganya ada araik. Araik dipan-dipan. Yanzurun sambil menikmati pemandangan surga yang indah. Terus hal suwibal kufar makanu yaf'alun. Apakah orang-orang kafir itu diberi pahala atas perbuatan yang selalu mereka lakukan dahulu waktu di dunia? Nah, istifham itu namanya lil inkar, nggak mungkin. Slide berikutnya. Iya, al-i'rab. Alal araiki yanzurun hal suwibal kuffar makanu yaf'alun. Hal suwibal kuffar fi maudhi'i nasbin. Di hal suwibal kuffar i'rabnya fi mahalli nasbin di yanzurun. Paham maksudnya? Jadi struktur standarnya yanzuruna alal araik. Mereka menikmati pemandangan, berada di atas dipan-dipan. Pemandangannya apaan? Hal suwibal kufar. Pemandangannya yaitu maf'ulnya hal suwibal kufar. Apakah orang kafir itu diberi pahala? Apa maksudnya? Kalau kita jalan ke puncak, kiri kanan kita lihat-lihat, tuh melihat pemandangan, melihat dalam artian mata kepala. Tapi kalau di sini dimaksud lihat apa namanya pemandangan bukan dalam artian mata kepala, tapi pikiran, mata hati. Apa itu yang dilihat oleh pikiran? Itu hal suwibal kufar. Apakah orang-orang kafir itu diberi pahala? Bagi pendapat ini, bagi yang memposisikan hal suwibal kufar sebagai maf'ul. Suwiba fi'il madi majhul, al-kufar naib fa'il. Jumlah naib fi'il bersama naib fa'ilnya fi mahalli nasbin, gitu. Maf'ul yanzurun. Wa qila la maudhi'a laha minal i'rab. Ada juga yang berpendapat la mahalla lahu minal i'rab. Tidak berada dalam posisi punya kedudukan i'rab. Jadi jumlah itu ada dua. Ada yang punya kedudukan i'rab, ada yang tidak punya kedudukan i'rab. Menurut pendapat ini hal suwibal kufar tidak punya kedudukan i'rab. Saya beri contoh. Ahmad yazhabu. Ahmad mubtada. Yazhabu fi'il fa'il, kedudukan i'rabnya jadi khobar. Artinya kedudukan i'rab. Tetapi kalau jumlah silah dia nggak punya kedudukan i'rab. Alladzi yazhabu Ahmad. Alladzi mubtada. Yazhabu jadi apa? Khobar bukan. Apalagi mubtada. Dia silat. Silat bukan kedudukan i'rab. Nah, kembali ke sini. Hal suwibal kufar oleh pendapat lain la maudhi'alaha la maudhi'alaha minal i'rab. Enggak punya kedudukan i'rab. Kenapa? Li'annaha musta'nafah. Sebab dia jumlah baru. Wa quri'a hal suwiba bi'idghamil lam fi hal fissa.
Ada juga cara membaca, ini qiraat ya, bukan domain saya gitu kurang lebih. Hal, jadi hal lamnya didromkan ke sa. Hasu tuh jadi hasuwiba. Tuh ada yang baca gitu. Wa bi izhariha, juga ada yang membaca hal, itu namanya izhar. Kalau has, nah itu jarang juga kita dengar ya. Kalau ada ya kita udah dapat informasi, oh iya ada yang baca kayak gitu, hasuwiba. Falma bainahuma minal munasabah, karena keduanya ada antara lam dan sa ada kedekatan. Li'annahuma min hurufil lisan. Sebentar ini. Sebentar ada. Halo. Halo. Ma min hurufil lisan wasanaya al-ulya. Nah, ini namanya ilmu aswat. Dulu pernah belajar tapi saya nggak menguasai. Ini bagian dari ilmu apa namanya qiraat. Sebab keduanya yaitu lam dan sa termasuk huruf-huruf lisan, lidah, huruful lisan wasanaya. Sanaya itu apa namanya? Kerongkongan bagian atas. Kalau kita mangap itu bagian atas. Bukan kerongkongan ya, rongga mulut bagian atas. Itu wasanaya al-ulya. Jadi itu alasannya kemudian ada yang apa membacanya diidghamkan hasuwiba. Ya, itu saja informasinya. Yang berikutnya al-balaghah. Yaksibun, yadhakun, yatakamazun, yanzurun, yaf'alun, sajak, murosok. Ya, nanti insya Allah kita sampai ke sajak pelajaran hari Kamisnya itu. Wa huwa tawafuqul fawasil, yaitu kesesuaian akhir kata muraat lirusil ayat, karena memelihara awal ayat. Maksudnya yang pertama yaksibun. Terus dijaga tuh suara akhir kata pertama yaksibun, dijaga. Yadhakun, yataqomazun, yanzurun, yaf'alun. Jadi enak. Seperti dalam ayat tadi, alal araiki yanzurun. Itu karena menjaga suara akhir kata pada ayat sebelumnya. Iya. Slide berikutnya, Pak. Mufradat. Innal ladzina ajramu hum ru'asa Quraisy wa musyriku Makkah. Mereka-mereka yang durhaka, yang kafir, dimaksud adalah siapa itu? Ru'asa Quraisy, tokoh-tokoh Quraisy. Iya, sudah. Ya, ru'asa Quraisy, tokoh Quraisy dan musyrikin Mekah. Siapa itu? Abu Jahal. Tuh dimaksud innal ladzina ajramu. Terus siapa lagi? Walid bin Mughirah, tokoh Quraisy, penyair ulung tuh si Walid. Wa amsaluhuma, dan yang lain-lain. Kanu minal ladzina amanu yadhakun. Mereka yang selalu mengejek orang-orang beriman. Ay yadhakuna istihza min Ammar, yaitu mereka mengejek. Mengejek siapa yang sudah pada masuk Islam itu? Si Ammar, si Suhaib, Bilal, dan lain-lain. Mereka-mereka notabene adalah min fuqara'il mu'minin. Orang-orang fakir ya, yang lebih awal masuk Islam. Diejek-ejek. Wa idza marru bihim,
yaitu apabila mereka lewat di depan mereka. Jadi yang lewat si Ammar, si Suhaib, si Bilal lewat jalanan, di pinggir jalan ada mereka musyrikin Mekah, Abu Jahal, Walid, tuh terus diejek. Marru bil mu'minin. Nah, ini seharusnya belum diedit ini. Wa idza marru bihim, maksudnya marru bil mu'minin. Ya. Yataghamazun, yaghmazu ba'duhum ba'dha. Satu sama lain saling mengejek. Kayak apa ngejeknya dalam makna yataghamazun? Yushiruna bi'ayunihim bil jufni. Mereka memberi isyarat kepada teman mereka bil jufni, dengan kelopak mata, wal hajib, alis, istihzaan, karena menghina. Bayang maksudnya. Orang-orang beriman pada lewat. Di depan itu musyrikin Mekah, tokoh Quraisy. Satu sama lain di antara mereka semuanya pada ngejek. Ngejek si Ammar, si Suhaib, si Bilal, dan siapa saja yang udah masuk Islam dulu. Ngejeknya bagaimana? Yaitu dengan mengerlingkan mata. Maksudnya mengerlingkan mata. Kita juga suka begitu, mengerlingkan mata. Ya, itu namanya yataghamazun. Segitu aja kok pakai dianggap ngejek. Dalam budaya setempat begitu tuh ejekan berat itu. Iya. Mungkin dalam budaya kita bisa jadi berbeda, ya. Apalagi ada yang ngejeknya pakai manyun umpamanya. Itu kan berat. Oke, kita teruskan dulu. Wal ghamzu irkhaul jufni wal hajib istihzaan wa sukhriyatan. Al ghamzu adalah irkha. Irkha memanjangkan. Al jufni kelopak mata. Wal hajib alis, karena mengejek. Sikhriyah juga mengejek. Au li ghardin akhar, atau bisa jadi dengan tujuan lain. Yu'abbaru bihi an syai'in bainan nas. Mengandung ungkapan tentang sesuatu di kalangan manusia. Imma khair au syarr. Bisa jadi sesuatu itu baik atau buruk. Wa aktsaru zalika innama yakunu ala sabilil khabthi. Namun demikian, kebanyakan sikap kayak begitu, mengerlingkan mata tadi, itu cara yang paling keji. Tuh, gitu budaya mereka. Ngejeknya keji itu. Ya, slide berikutnya. Inqalabu ay raja'u. Fakihin mu'jibin bidzikrihim al-mu'minin. Kan ada tuh. Fakihin. Fakihin sebenarnya fukahiyah, lucu. Lucu itu di sini maksudnya mu'jibin. Heran. Bukan kagum. Heran. Bidzikrihim al-mu'minin. Ini bi apa ya ini? Kalingan Pak Jamal. Bi apa ya itu? Bidzikrihim. Oh iya, ini soalnya kalingan. Bidzikrihim al-mu'minin. Nah gitu. Oke. Iya, Pak Jamal sengaja ngelintik ini. Iya, jadi maksudnya fakihin yaitu mereka heran. Heran kebayang ya. Menurut pandangan mereka itu menjijikkan masuk Islam gitu kurang lebih.
Udah miskin-miskin orangnya semua masuk Islam lagi, nggak keruan itu ngikutin Nabi Muhammad, itu fakihin. Lucu, heran. Bidzikrihim al-mu'minin ay yunsibunahum ila dhalal. Artinya bukan cuma mereka mengejek, tapi menganggap sesat. Wa kuri'a fakihin. Ada juga yang baca fa-nya panjang, fakihin. Ai udah habis Pak Jamal. Ada Ustaz. Oh iya. Tadi terputus Ya. Ustaz. Benar. Multazina bisikhriya minhum. Wal makna fil qira'atain wahid. Tapi betapapun satu baca fakihin pendek, yang satu lagi panjang fakihin, maknanya sama. Wa idza ra'auhum ay ra'au al-mu'minin, apabila para musyrikin Mekah itu melihat orang beriman, ladallun yunsibunahum ila dhalalah. Mereka menganggapnya sebagai orang sesat. Tuh orang sesat lewat tuh, gitu. Li imanihim bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa orang-orang yang orang mukmin dianggap sesat? Karena iman kepada Nabi Muhammad. Kan sekarang juga begitu. Wama ursilu ya alaihim. Wama ursilal kufar alal mukminin. Padahal orang-orang kafir itu tidak diutus untuk mengatakan seperti itu kepada orang beriman. Ini keheranan ini. Hafidhin lahum, untuk menjaga mereka, menjaga orang beriman. Au li'amalihim, atau amal mereka. Iya. Paham maksudnya itu? Wama ursilu alaihim. Jadi dua kelompok. Pertama kelompok beriman. Kedua kelompok kafir. Kelompok kafir kerjaannya ngejek aja. Allah heran. Ngejek-ngejek gitu. Padahal mereka, keberadaan mereka itu tidak diutus untuk ngejagain orang mukmin. Ngapa jadi, apa sih bahasa sekarang itu? Ngapa jadi reseh begitu? Biarin aja dia mau beriman kek. Mau enggak kek, mau ikut Nabi Muhammad kek, mau enggak kek, emang kamu disuruh jagain apa? Gitu kurang lebih, ya. Wama ursilu hafidhin gitu ya. Wama ursilu alaihim, wama ursilal kufar alal mu'minin hafidhin lahum auli a'malihi. Itu untuk ngajagain mereka, jangan sampai beriman kepada Nabi Muhammad. Kan enggak gitu. Airuqoba, artinya mengawasi. Ya, yuhaiminuna ala a'malihim. Mengawasi yaitu pekerjaan mereka. Syahidina alaiha, hak kembali amal. Ya. Kemudian harus mengawasi perbuatan mereka. Yashhaduna birusdihim wa dhalalihim. Mereka mengawasi orang-orang beriman itu berada dalam petunjuk mereka atau sesat. Fal yauma ayyaumal qiyamah. Maka hari ini alladzina amanu minal kufar yadhakun. Orang-orang yang
beriman yadhakun mengejek orang-orang kafir. Ay yahzauna bihim, yaitu mengejek. Kapan? Hina yarawnahum adillah, saat mereka orang beriman melihat orang-orang kafir pada hari kiamat azillah penuh hina, maglulin terbelenggu, finnar di dalam neraka, alal araiki, orang-orang berimannya itu sendiri berada dalam dipan-dipan, ay alal asirrah, tempat tidur, fil hijal, di kamar-kamar, fil jannah, dalam surga, kamarnya pakai kelambu gitu. Yanzurun min manazilihim, mereka melihat dari rumah-rumah mereka ilal kufar, kepada orang-orang kafir. Wahum yu'azzabun, mereka sedang diazab. Fayadhakuna, oh ini kelebihan nun. Fayadhakuna, oh kurang mim, minhum, sebab dahika harus min. Mereka mengejek, mereka orang beriman mengejek orang-orang kafir. Kama dhahikal kufar minhum fid dunya, seperti halnya orang-orang kafir mengejek orang beriman di dunia. Hal suwiba artinya hal juzia, apa diberi balasan, minat taswib wal istabah. Suwiba bermula dari taswib wal isabah, artinya al mujazat, yaitu balasan. Ai hal usibu, apakah mereka diberi pahala, maka nuyaf'aluna, apa yang selalu mereka lakukan dahulu. Apa itu, ada ni'am ya? Iya, kita lewat itu apa, na'am apa itu. Terus Pak, sababun nuzul, innal ladzina ajramu, itu ayat 29. Zakaral ulama fi sababin nuzul wajhain. Para ulama menyebutkan sebab nuzulnya ada dua. Pertama, innal murad min qaulihi ta'ala, innal ladzina ajramu akabiral musyrikin. Pendapat pertama bahwa dimaksud innal ladzina ajramu adalah tokoh-tokoh musyrikin seperti Abi Jahal, Walid bin Mughirah, wal Asi ibni Wa'il as-Sahmi. Kanu yadhakuna min Ammar, mereka mengejek kepada si Ammar, Suhaib, Bilal, wa ghairihim min fiqara'il muslimin, dan orang-orang muslimin yang lain yang notabene adalah miskin. Wa yastazi'unahu wa yastahzi'una bihim, dan mereka mengejek. Iya. Yang kedua, ja'a ala Ali. Ali ini ada titiknya. Ja'a Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu an fi nafar minal muslimin. Yang kedua, Ali bin Abi Thalib datang kepada sekelompok orang muslim. Fasakhara minhumul munafiqun. Terus orang-orang munafik pada ngejek mereka. Wadhahiku, tertawa. Wataghammazu, mengerlingkan mata. Summa raja'u ila ashabihim, habis itu mereka pada kembali kepada geng mereka. Faqalu, lalu mereka pada berkata, ra'ainal yaumal asla. Tadi saya habis ngelihat Asa tuh orang botak. Kepalanya botak kayak pada profesor itu. Nah, itu sebuah ejekan. Fadhahiku minhu. Lalu mereka ejek. Fanazalat hazihil ayah qabla ayyasila alayya ila Ali qabla ayyasila Ali ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian turun ayat ini sebelum Ali sampai kepada Rasulullah. Di sebuah tempat Ali datang. Terus melihat Ali datang, orang-orang munafik pada ngejek. Tuh si botak datang tuh. Ya Allah alam, apakah maksudnya Ali?
Apakah maksudnya orang mukmin yang lain yang pada botak itu gitu. Udah habis gitu orang-orang musyrikin Mekah itu pulang kepada gengnya lalu berkata, "Oh, tadi saya ngelihat si Anun si botak lagi pada kumpul sama orang-orang miskin." Pas selesai itu Ali kembali mau menemui Rasulullah. Sebelum Rasulullah sampai kepada Rasulullah, ayat itu turun. Demikian dikutip dari tafsir Ar-Razi. Ya, berikutnya Pak. Al-munasabah. Hubungannya antara 29 sampai 36 dengan yang sebelumnya. Ba'da bayani qissatil fujar, setelah Allah bercerita tentang kisah orang-orang durhaka. Wa qissatil abror, dan orang-orang baik. Wa ma'adda likulli fi'atin minal akhirah, dan balasan yang disediakan oleh Allah buat setiap kelompok di akhirat. Hakallahu ta'ala ba'dha qaba'ih af'alil kafirin fid dunya. Maka Allah bercerita kepada kita sebagian keburukan perbuatan orang-orang kafir di dunia. Apa itu? Bil istihza bil mukminin, yaitu mengejek orang-orang beriman. Wa muamalah Wa muamalatahum bil misli fil akhirah. Muamalah, dan Allah juga bercerita tentang sikap mereka yang serupa di akhirat. Paham maksudnya? Jadi muamalatihim, himnya kembali ke kufar. Sikap yang ditujukan kepada mereka yaitu ejekan, maksudnya bil misli, yang serupa. Di mana? Di akhirat. Kenapa begitu? Jazaa ma fa'alu fid dunya, sebagai balasan terhadap perbuatan mereka waktu di dunia. Wal maqsudu minhu tasliyatul mu'minin wa taqwiyatu qulubihim. Maksud cerita ini adalah menghibur orang-orang beriman dan memperkuat keimanan mereka dalam hati. Iya. Berikutnya Pak Jamal. Baru masuk tafsir ini. Hakallahu ta'ala an ru'asa isyirki wa amsalihim arba'ata asya minal ma'lumat al-qabihah. Allah bercerita tentang tokoh musyrik dan yang semisalnya 4 informasi yang jelek tentang mereka. Faqala innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Orang-orang berdosa tadi, yaitu musyrikin Mekah, suka mengejek atau selalu mengejek orang beriman. Ai inna kufar Quraisy wa man wafaqahum alal kufri kanu fid dunya yastahzi'una bil mu'minin. Artinya bahwa tokoh Quraisy dan yang ada di dalam kelompoknya orang-orang kafir itu dulu waktu di dunia selalu mengejek orang-orang beriman. Itu informasinya buat kita. Wa yaskharuna minhum, sama mengejek juga. Wa hakaza sya'nul aqwiya wal agniya fi kulli asrin. Demikian keadaan orang-orang kuat, orang kaya dan orang kaya di setiap zaman mengejek orang-orang beriman. Al-musallin, yang pada sholat, awil fuqara al-muta'addibin, atau orang-orang fakir yang penuh sopan biadabil Islam karena berakhlak Islam, wal Quran. Persis sekarang ada 2 kata kunci yang mendapat yang kita perlu catat, yaitu begitu sikap orang-orang kuat, al-aqwiya, penguasa,
wal aghnia. Nah, dia menyatu orang kuat, penguasa, agnia, menyatu lebih. Wa yahzauna minal mutadayyinin, dan mereka menghina orang-orang ghinahum juga kekayaan juga. Jadi kalau saya melihat nampaknya memang keadaan seperti itu sekarang terjadi gitu kurang lebih. Dia. Iya, ini dia muncul lagi. Qala Ibnu Abbas fi tafsir innal ladzina ajramu. Ibnu Abbas berkata dalam menafsirkan innal ladzina ajramu huwal Walid bin Mughirah. Maksudnya adalah Walid bin Mughirah, wa Uqbah bin Abi Mu'aid, wal As bin Wa'il, bin Abdi Yaghus. Yaghus saja nama berhala itu. Wal As ibni Hisham, wa Abu Jahal, wan Nadir ibnul Haris, wa ulaika alladziina amanu min ashabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara kelompok orang-orang beriman yaitu mereka yang sudah beriman kepada Nabi Muhammad seperti Ammar, wa Khabbab, wa Suhaib, wa Bilal. Mereka orang-orang beriman pertama, si Ammar itu. Itu sekeluarga beriman akhirnya disiksa oleh musyrikin Mekah. Demikian juga Khabbab. Demikian juga Suhaib. Apalagi Bilal. Bukan cuma diejek, tetapi betul-betul mendapat siksaan yang berat. Berat sekali, sampai dibunuh. Iya. Berikutnya Pak Jamal. Iya. Nih berikutnya nih. Yang kedua, wa idza marru bihim yataghamazun ay wa idza marral kuffaru bil mu'minin yataghamazuna alaihim muhtaqirina lahum. Artinya apabila orang-orang kafir itu melewati orang-orang mukmin berpapasankah dan lain-lain, insya Allah kita terbayang satu sama lain di antara mereka saling mengelingkan mata karena mengejek muhtakirin. Yu'in bil Islam, yu'ir menghina Islam. Tagomuz adalah pola tagomaza, maknanya mengandung saling musyarakah. Minal ghamzi wa huwal isyarah, terambil dari ghamzi yaitu artinya isyarat, bil jufni dengan kelopak mata, wal hajib dan alis, istihzaan karena mengejek. Wa yakunul ghamzu aidan bimaknal aib. Ghamzu juga mengandung makna aib. Artinya kalau dia mengejek lewat al-ghamzu namanya, itu yang diejek adalah memberikan makna aib, jelek sekali. Yuqalu ghamzah iza abahu. Ini bukan ghamzah, ghamazahu ya. Iza abahu. Kalau ada ungkapan ghamazahu maknanya abahu, mencela. Wa ma fi fulan ghamizuhu. Ghamizuhu taknya itu enggak pakai titik. Dan apa yang terdapat di dalam fulan adalah celaknya. Ai ma yu'abu bihi. Artinya sesuatu yang menjadi aib baginya.
Wal makna annahum yushiruna ilaihim bil a'yun istihzaan. Maksudnya adalah mereka memberi isyarat dengan mata sebagai ejekan. Wa ya'ibunahum, sama mengejek, mencela. Wa yaqulun, lalu mereka berkata, unzuru ila haula. Lihat tuh mereka tuh. Yat'abuna anfusahum, bukan yat'abuna, yut'ibuna anfusahum. Mereka melelahkan diri mereka. Paham maksudnya? Masuk ikut ajaran Nabi Muhammad, masuk Islam, itu luar biasa dianggap melelahkan. Ngapain capek-capek ngikutin Nabi Muhammad, gitu kurang lebih. Wa yuharrimunaha ladzatiha. Dengan sebab ikut kepada Nabi Muhammad ada hal-hal yang dilarang. Padahal yang dilarang itu yang lezat-lezat. Seperti mabuk-mabuk itu lezat. Pas ikut Nabi Muhammad dilarang. Nah itu kan capek deh gitu kurang lebih. Wa yukhatiruna bi anfusihim fi talabi sawab. La yatayaqqanunahu. Akhirnya mereka menceburkan diri mereka kepada bahaya dalam rangka mencari pahala yang mereka tidak yakini. Sama sekarang juga begitu. Apaan Islam itu? Agama angan-angan. Agama penuh hayalan. Tuh. Cari pahala. Apaan pahala? Nggak kelihatan. Gitu. Persis ya sekarang. Nomor 3. Wa idzan qalabu ila ahlim in qalabu fakihin. Ai wa idza raja'al kuffar ila ahlihim fi manazilihim min majalisihim isuk raja'u mu'jibin bima hum fi. Artinya apabila orang-orang kafir itu pulang kepada keluarga mereka, boleh keluarga dalam artian harfiah, kepada kelompok mereka juga boleh. Fi manazilihim, di rumah mereka. Pulang dari mana? Dari majelis mereka di pasar. Mereka punya majelis di pasar. Sambil dagang, sambil kongko-kongko. Raja'u mu'jibin. Mereka pulang dengan rasa aneh. Bima hum fihi, dengan apa yang mereka saksikan. Keadaan orang-orang mukmin. Mutalazzizina bihi, mereka menikmati sekali pandangan bahwa orang-orang beriman itu sesat, itu mereka nikmati sekali. Yatafakkahuna bima fa'alu bil mu'minin, mereka menikmati ya, melucu dengan perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang mukmin, yaitu iman kepada Nabi Muhammad. Wa bima qamu bihi min istihza wa ta'nin fihim, dan mereka menikmati dengan ejekan yang mereka lakukan. Wa ta'nin fihim, ta'nin itu pada mulanya artinya menikam. Menikam. Ta'nul Islam, menikam Islam. Mereka menikmati sekali. Wastihza'un bihim, mengejek. Wa wasfuhum bisakhafi wa tais wa dha'fir ra'yi wa qillatil aqli. Dan mereka orang-orang kafir menggambarkan orang-orang beriman pada waktu itu sebagai orang-orang yang terbelakang, tais yang menyimpang, wa dha'fir ra'yi, dan orang-orang yang lemah, wa qillatil aqli, yang bodoh gitu. Iya. Kayak begitu ya gambarannya. Ada lagi. Ini yang keempat. Wa idza ra'auhum qalu. Apabila orang-orang kafir melihat orang-orang beriman, mereka berkata, inna haula la dhalun. Itu mereka orang sesat. Wa idza ra'al musyrikun al mu'minin, artinya orang-orang musyrik melihat orang beriman. Wa wasafuhum bid-dhalal, lalu mereka menggambarkan orang mukmin itu sesat. Likaunihim ala ghairi dinihim,
karena mereka tidak seagama dengan mereka. Wa aqaidihim, tidak seakidah. Al-maurusah, yang diwarisi. Walittibaihim Muhammadan, karena mereka mengikut ajaran Nabi Muhammad. Wa tamassukihim bima jaa bihi, lalu mereka berpegang teguh. Itu yang membuat mereka dianggap sesat. Wa tarkihimun at-tana'um al-hadir, dan mereka meninggalkan kenikmatan yang sedang berlangsung, umpamanya budaya minum-minum, budaya zina dan lain-lain, justru masuk kepada agama Nabi Muhammad ditinggalkan. Nah, itu dianggap sesat. Bisa babi tolak sawab la yudro, dengan sebab mencari pahala yang enggak ada kejelasan juntrungannya, gitu menurut mereka. Halahu wujud amla, apakah pahala itu ada apa enggak? Faradallahu ta'ala alaihim ma qaluhu biqaulih. Kemudian Allah membantah anggapan mereka dengan firman-Nya, wa ma ursilu alaihim hafizin. Mereka sendiri itu enggak diutus. Artinya keberadaan mereka itu bukan disuruh menjaga, hafizin, memelihara, mengawasi orang-orang beriman. Ay wa ma bu'isaha ulail mujrimun, artinya mereka-mereka yang kafir itu tidak dibangkitkan, tidak diutus min qibalillah, dari sisi Allah, ruqaba, untuk mengawasi alal mukminin, orang beriman. Yahfadzuna alaihim ahwalahum, yang menjaga keadaan mereka, wa a'malahum, dan amalan mereka, wa aqwalahum, dan perkataan mereka. Wala kullifu bihim, dan mereka tidak diberi taklif itu. Wa innama kullifu bin nazri fi syu'uni anfusihim. Akan tapi justru mereka diberi tugas untuk memperhatikan diri mereka sendiri. Ngapain mikirin orang beriman, gitu kurang lebih. Berikutnya. Summa qarrarallahu ta'ala mabda'al muamalah bil misli fil akhirah. Kemudian Allah menetapkan, ya, prinsip kesetaraan, kesamaan di akhirat. Kalau di dunia dia mengejek kita, di akhirat kita mengejek mereka, gitu. Apa tujuannya? Tasliyatan lil mu'minin, sebagai hiburan bagi orang beriman, wa taqwiyatan qulubahum, dan sebagai pengokoh keimanan mereka dalam hati. Faqala fal yaumal ladzina amanu minal kuffar yadhakun. Hari ini justru orang-orang beriman akan mengejek orang-orang kafir. Aifa fil yaumil akhir, artinya di hari akhir, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Yadhakul mu'minun, orang beriman mengejek, wa yahzauna minal kuffar, mengejek orang-orang kafir. Hina yarawnahum adillah, ketika mereka orang beriman melihat orang kafir dalam keadaan hina, maghlubin, terkalahkan. Qad nazala bihim, telah ditimpakan kepada mereka mana nazala minal azab, yaitu semua azab ditimpakan kepada mereka. Kama dhahikal kuffar minhum fid dunya, sebagaimana mereka orang kafir menghina orang beriman waktu di dunia. Muamalatan bil misli, sama dan sebangun. Wa tibyanan, sebagai penjelasan, annal kuffar al jahidin, orang kafir yang ingkar, hum fil waqi sufaha, sebenarnya nyatanya mereka adalah orang-orang bodoh. Sufaha il uqul wal ahlam, justru mereka yang pada mimpi. Khasirud dunya wal akhirah, akhirnya mereka rugi, menyesal, ya, baik di dunia dan di akhirat. Wadzalika huwal khusranul mubin, itulah kerugian yang amat nyata. Wa kalimat fal yauma, dalam firman-Nya, dalilun ala anna takallum waqi' fi yaumil qiyamah, memberikan bukti redaksi al yauma itu bahwa memang real pada hari kiamat nanti orang-orang beriman akan berkata kepada orang-orang kafir seperti yang orang kafir katakan kepada orang beriman pada waktu di dunia.
Nah, itu dia. Saya ulangi, wa kalimat fal yauma dalilun ala anna takalluma waqi fi yaumil qiyamah. Terjadi pada hari kiamat. Udah kebayang. Nah, ini memang rada unik. Seperti dulu pernah saya menyinggung bahwa neraka sama surga adalah dua tempat yang berbeda. Tapi dari cerita tafsir surat ini menyebutkan kita harus membayangkan bahwa bukan menjadi dua tempat yang berbeda. Wallahu a'lam bishawab. Di dunia mereka diejek, nanti di akhirat juga orang beriman ngejek juga. Itu diambil dari kata fal yauma. Iya. Ada berikutnya? Udah selesai. Iya, ini ya. Kororo sudah ini. Nah, ini sudah. Masih Pak Jamal? Ini ya. Alal araiki yanzurun. Ay yanzurul mu'minun ila a'daillah. Tuh, melihat dengan mata kepala ini. Wahum yu'adzabuna finnar. Orang beriman melihat musuh-musuh Allah sedang diazab di neraka. Wal mu'minun mutana'imuna alal araik. Sementara orang beriman bernikmat-nikmat di atas dipan-dipan atau sofa-sofa. Wahadza daim khalid. Dan keberadaan mereka ini abadi. La yu'adil bisyai' minal muwaqqat al-fani. Tidak bisa dibandingkan dengan apa saja dalam waktu yang fana, yaitu kehidupan dunia. Hal suwibal kufar makanu yaf'alun ay hal usiba wa juziyal kufar ala makanu yuqabiluna bihil mu'minin minal istihza. Apakah perbuatan orang-orang kafir pada waktu di dunia itu diberi balasan pada waktu di akhirat amla apa tidak gitu. Oh, ini dia. Naam. Naam artinya diberi balasan. Qad juziyal kufar atammal jaza. Sungguh orang kafir nanti akan diberikan balasan sesempurna mungkin bima kanu yaqau minhum, terkait dengan apa yang mereka lakukan waktu di dunia, minadh-dhahki minal mu'minin, yaitu berupa ejekan kepada orang beriman, wal istihza, dan juga cemoohan atau ejekan. Wasawab min saba yasubu idza raja'a. Jadi sawab kan kita tahu artinya pahala. Rupanya ada fi'ilnya saba yasubu. Tuh saub, sawab. Apa artinya idza raja'a? Fas-sawab ma yarji'u 'alal 'abdi fi muqabalati amalihi. Maka sawab artinya adalah sesuatu yang kembali kepada seseorang sesuai dengan amalnya. Itu sawab. Wa yusta'malu fil khair wasyarr. Maka digunakan untuk hal yang baik atau yang buruk. Paham itu? Makanya dalam hukum fikih yang 5, apa itu wajib? Ma yusabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu. Apa itu haram? Ma yu'aqabu fa'iluhu wa yusabu tarikuhu. Yusabu itu dibalas. Ya, baik atau buruk. Wal istifham bimakna takrir lil mu'minin. Sementara istifham, hal suwiba itu istifham, maknanya litakrir bagi orang beriman. Ai hal juzu biha, apakah mereka itu diberi balasan? Naam, diberi balasan, jawabnya. Masih ada Pak Jamal? Oh, alhamdulillahirabbil alamin. Ya, dipersilahkan barangkali ada yang mau menambahkan Pak Jamal. Baik, terima kasih.
Alhamdulillah, bagi Bapak dan Ibu yang ingin bertanya atau menambahkan barangkali dipersilakan langsung saja. Silakan Pak Koco mungkin. Ya, baik. Ya. Ya, kalau nggak ada yang bertanya, ini saya menceritakan pengalaman pribadi. Iya. Jadi kondisi yang diceritakan pelajaran pagi ini kayaknya itu persis terjadi pada saat saya masih ABG dulu, tahun 60, antara 60 sampai 65. Dulu ada istilah Nasakom. Jadi sebelum dulu zaman PKI kan ada Nasakom, Nasionalis Agama Komunis. Dan saya kebetulan pada saat itu masuk ke dalam yang grup nasionalis ini, Nasakom, Nasionalis Agama Komunis. Jadi ini keluarga saya memang kayaknya kalau dibilang bangsawan kampung lah ya. Jadi itu abangan biasanya. Dan itu masuk nasionalis, bukan agama. Yang agama itu yang kaum Fatayat itu. Yang sekarang, yang dulu kan nggak ada kerudung, yang ada kudung. Orang Jawa Timur itu, ya Jawa Timur kan tempatnya Fatayat, itu saya di Jawa Timur. Itu kudung. Jadi kami waktu termasuk saya waktu ABG itu melihat orang kudungan itu ya itu tadi persis seperti pandangan orang kafir awal Islam di Mekah itu, melihat mereka itu ya kok yang enak-enak dilarang, yang cara ibadahnya pun repot kan. Orang lain sholat kalau sembahyang itu kan bisa duduk, berdiri, atau sambil bicara-bicara. Ini melihat orang Fatayat, NU, kalau macam itu, kalau sholat kok ribet, berdiri, rukuk, duduk, dan macam-macam. Itu persis keadaan pada seperti yang diceritakan oleh Ustadz tadi. Alhamdulillah, saya kemudian ditetapkan Allah untuk tinggal di Aceh selama 14 tahun, dan di sana tinggal di suatu komplek yang agamis. Malah saya juga pernah dijadikan pengurus di badan dakwah yang di sana. Kemudian ke Jakarta pensiun, ya walaupun tidak ke Sumedang, tapi sedikit-sedikit saya bisa bikin tahu, bisa nahu. Nggak usah ke Sumedang, bisa nahu. Ini ketenabang kali. Iya, gara-gara di Jatinegara awalnya, kemudian disambung di Tanah Abang. Nahunya di situ saya nggak usah ke Sumedang, kata. Amin. Alhamdulillah. Jadi ini sebetulnya rangkaian ayat ini tadi itu merupakan motivasi bagi para mu'alaf. Jadi kebetulan saya juga mu'alaf ringan lah dulu ya. Jadi alhamdulillah ini merupakan motivasi bahwa memang ayat Al-Quran itu benar, dan siapa yang hidup suka-suka di dunia ini nanti akan sengsara di akhirat. Jadi ini hanya sekedar curhat atau apa, Ustaz? Iya. Ya begitulah kira-kira itu jalan zaman saya ABG dulu ada istilah Nasakom. Nah itu persis seperti ini. Sekarang saya sudah alhamdulillah sudah bisa nahu dan balaghah juga sedikit. Demikian. Assalamualaikum Ustadz. Kalau ditimpal mudah-mudahan saya tetap istiqomah di sini. Amin. Wassalamualaikum. Wah, lagi puasa cerita tahu bulat ini gimana? Ini ngiler. Ini mau tahu, ini Ustaz, kalau Pak Yahya mau cerita tentang tempe lonjong, Ustaz. Jadi Pak Yahya.
Ya, Oke, Pak. boleh saya komentari ini ya. Boleh. Yang Ustaz. pertama memang walaupun kecil dibanding mereka-mereka yang sudah merasakan kebenaran Al-Quran, tetapi hari ini juga kita dicicipi oleh kebenaran ayat-ayat Al-Quran. Kebenaran ayat Al-Quran bagian dari sunnatullah. Hubungan sikap antara orang yang beriman kepada Allah, kepada Al-Quran, kepada Nabi Muhammad, dengan orang-orang yang sebelahnya membenci, itu emang persis. Sebelum mereka ada, Al-Quran sudah ada. Ceritanya persis. Ceritanya persis gitu. Itu adalah sebuah kebenaran lain yang pada pagi hari ini kita dicicipi. Kebenaran yang lain lagi menyentuh perasaan kita, mereka begitu menikmati kalau mengejek. Orang menikmati apa tidak? Nikmat sekali. Umpamanya ada dua kelompok yang berseteru, lalu terseret bukan kelompok, jadi personal umpamanya. Yang satu sebenarnya benar itu, malah mereka yang jeblos di neraka umpamanya, jeblos di penjara umpamanya. Yang satu itu menikmati sekali. Itu persis gitu. Ya, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang istiqomah berada di dalam barisan Nabi Muhammad SAW sampai hari kiamat kelak. Yang lain Pak, silahkan Pak Jamal. Saya barangkali Pak Yai. Iya. Al-Baqarah 184. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayyaman ma'dudat. Itu yang saya tanyakan, ma'dudat tak maftuhah. Apa bedanya dengan tak marbutoh, sama-sama mu'anas, sama-sama jamak taksir, ayamamnya. Ayamamnya itu jamak taksir kok dianggap berakal kalau dengan mamdudat, seolah-olah mu'anas salim. Kenapa itu nggak pakai tak marbutoh, mamdudah? Itu satu. Al-Baqarah 184. Yang kedua adalah hadis Rasulullah. Orang yang berbuka puasa mendapat dua kenikmatan. Kenikmatan ketika iftar, ketika berbuka. Kedua adalah kenikmatan ketika berjumpa dengan Allah. Ketika berbuka itu ada dua kenikmatan. Yang dimaksud kenikmatan berjumpa dengan Allah ketika berbuka itu maksudnya bagaimana itu? Yang ketiga adalah hadis qudsi. Puasa untukku. Allah masih butuh puasanya kita. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayam ma'dudat. Padahal menurut tahu boleh ma'dudah, itu maksudnya. Iya. Tetapi kemudian ma'dudat diberlakukan sebagai akil, boleh saja, nggak ada masalah. Hari juga dianggap berakal biasa. Umpamanya contoh lain, umpamanya dalam kasus Nabi Adam, suma tuhum berakal. Kenapa enggak aradhoha? Allama Adamal asma'ullaha. Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama semua. Itu nama-nama benda itu. Nama-nama benda. Kemudian disodorkan nama-nama itu kepada malaikat. Suma aradhohum. Paham ya? Sama kasusnya ayam memakdudat. Suma aradhohum. Kemudian Adam menyodorkan nama-nama itu. Kalau menurut standar kita aradhoha. Ya, tapi di Al-Quran aradhohum. Mereka nama-nama kepada para malaikat. Ya, jadi begitu. Dan memang menurut pandangan teologis, semua sifat
Nggak mati. Ketika Allah punya nama Hayyun yang diartikan maha hidup, itu saja secara bahasa melazimkan, memastikan semua ciptaannya pasti hidup. Nggak ada ciptaannya yang hidup. Nggak ada benda mati. Apa indikator hidup? Itu gerak hidup. Ciptaan Allah yang nggak bergerak. Tanah bukan cuma hidup, tetapi dia bisa menghidupkan. Hidup karena itu. Maka tembok-tembok itu hidup. Nanti dia jadi saksi. Kita kunci pintu di dalam hotel, kamar hotel, nanti dia jadi saksi semuanya berbicara. Lihat, kalau habis sholat fardu, terus sholat sunat, ada pindah apa enggak itu posisinya? Pindah. Harapan bahwa yang kita injak gunakan untuk sholat itu nanti menjadi saksi. Dia akan berbicara. Gitu. Jadi muamalatu ghairil akil bil akil. Apa artinya? Mensikapi, memuamalahkan, menggauli yang tak berakal sebagai orang yang berakal. Kembali kepada Hayyun. Allah maha hidup. Semua ciptaannya hidup. Bukan cuma hidup, tetapi memberi kehidupan. Oleh karena itu sudah mengandung pelajaran luar biasa dalam buat kita sebagai orang yang beriman. Kita ini baru dianggap hidup kalau sudah bisa memberikan kehidupan kepada yang lain. Nggak ada artinya hidup sendirian, kaya sendiri, pinter sendiri, senang sendiri, tapi nggak memberikan kesenangan kepada yang lain. Itu dianggap nggak hidup. Orang tanah saja memberi kehidupan. Nah, ketika menyikapi benda-benda yang mati sementara ini dianggap sebagai hidup, luar biasa. Sebuah ketinggian iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang ditanya tadi, itu cerminan. Itu baru simbol diperlakukan dalam aspek bahasa sebagai berakal. Ayam memadudat. Itu. Yang kedua, apa itu yang ketiga? Ketika berbuka. Oh iya, itu buka. Selama ini Pak Yahya, kita berdiskusi ini, memahaminya kayak apa? Lis-shaimi farhatan. Ya. Inda iftarih berbuka. Wa inda liqa'i rabbih. Nah, ada makna standar ya. Lagi pada buka beduk maghrib, pada senang apa gembira apa enggak? Gembira. Hausnya, dahaganya menjadi hilang. Ya. Laparnya juga itu mah standar. Ya. Tapi jauh lebih itu, mampu kita berbuka kalau nggak ada makanan. Makanan dari siapa? Bisa kita buka, makanan ada, tapi nggak pengen. Pengen dari siapa? Bisa kita punya bahagia, makanan ada, pengen ada, tapi kata dokter nggak sehat, nggak boleh. Umpamanya nggak boleh. Nah, yang ngasih sehat siapa? Kan seharusnya kayak begitu. Seharusnya begitu. Nah, itu kegembiraan yang jauh lebih tinggi ketimbang hanya sekedar karena ada pacar Cina, karena ada yang lain-lain. Baru berikutnya, lewat kegembiraan yang dinalar secara lebih mendalam, sampai pada titik kegembiraan yang kedua, yaitu dia akan ketemu dengan Tuhannya. Baru dimaksud ketemu dengan Tuhannya, ketemu dengan balasan Tuhannya. Sehingga kita berpuasa bukan memang cuma sekedar nahan perut dan yang di bawah perut, tapi lewat syariat yang Allah berikan itu, kita berharap bisa mengantarkan kita untuk ketemu dengan Allah. Dengan Allah, dengan balasannya. Kan Allahnya juga tidak apa-apa. Dengan balasan Allah. Baru kepada pertanyaan ketiga, puasa adalah ibadah rahasia. Oleh karena itu,
pahalanya rahasia. Itu yang dimaksud as-saumu li wa ana ajzi bihi. Rahasia, nggak ada yang tahu. Kualitas puasa si A nggak bisa diketahui oleh orang lain kecuali oleh Allah. Karena oleh Allah, itu dia. Nggak usah melihat, menilai kualitas puasa seseorang. Itu urusanku. Ada yang puasanya pura-pura puasa umpamanya. Ada yang memang beneran puasa. Ada puasanya standar, cuma nahan perut dan yang di bawah perut. Kan Allah yang tahu. Itu standar sekali puasa kita. Ada yang lebih tinggi lagi. Nahan perut, di bawah perut, plus indera. Panca indera. Ikut puasa. Nggak boleh ngelihat sembarangan. Nggak boleh dengar sembarangan. Ada yang lebih tinggi lagi. Perut, di bawah perut, panca indera, plus hati. Tuh. Hatinya udah nggak ingat dengan urusan-urusan dunia. Semuanya ukhrawi. Gitu kurang lebih. Iya. Allahu a'lam bishawab. Pak Yai, kalau mamdudahnya pakai tak marbutoh itu artinya apa Pak Yai? Sama, mau pakai marbutoh atau maftuhah. Sama Mamdudah dari kata madda, ya muddu maddan. Madun, mamdudun. Ditambahin tak mamdudah jadinya. tapi jadi bukan mu'annas salim ya? Kalau mu'annas salim, taknya alif sama tak. Mamdudat. Iya, bagus. Oh, jadi kalau pakai tak marbutoh bukan mu'annas salim. Bukan. Kalau mu'annas salim kan jamak. Iya. Kalau mamdudah mufrad. Oh, mufrad. Iya, mufrad. Muslimatun. Iya, itu jamak. Kalau muslimah, mufrad. Iya. Baik. Iya, ada lagi yang lain. Pak Jamal? Halo? Masih? Halo? Sudah. Baik. Halo, Ustaz. Ya? Ya. Baik. Silakan yang lain. Iya, ibunya mana? Baik. Mungkin tidak sudah pas kali Ustaz. Pas. Ya. Lah kan kita sambil nunggu buka, bukan? Ya, betul. Hah? Sambil Iya. nunggu buka. Buka PC. Buka PC. Baik, Ustaz. Nampaknya sudah tidak ada pertanyaan. Iya. Dan pukul sudah menunjukkan pukul 9. Mungkin Bapak dan Ibu bisa melanjutkan tadarusnya di rumahnya masing-masing. Baik, kita cukupkan dulu kajian kita pada pagi hari ini dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.